수적으로 집중 공격을 하고 있는데요. 자, 톱입니다. 자, 뒷공격으로 메가와티. 자, 몸을 던졌던 김다운세 세웠습니다만 지금은 살리지를 못합니다. Megawati Hangestri Pertiwi kembali menunjukkan performa gemilang di Liga Voli Korea Selatan. Pemain andalan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks ini menjadi bintang kemenangan saat timnya mengalahkan Hyundai NC Hillstatte dalam laga pertama semifinal playoff V-League. Dengan kemenangan ini, Red Sparks selangkah lebih dekat ke final Liga Voli Korea Selatan 2024-2025. Bertanding di Suwon Gymnasium pada Selasa 25 Maret, Red Sparks berhasil mengalahkan Hillstatte dengan skor 3-0. Laga berlangsung ketat, dengan skor 26-24, 25-23, dan 25-19 dalam 3 set langsung. Megawati tampil luar biasa dengan mencetak 24 poin, menjadi pencetak angka tertinggi bagi timnya. Kemenangan ini membuat Red Sparks unggul 1-0 dalam sistem best of 3 di babak semifinal. Jika mampu menang di pertandingan kedua, Red Sparks akan melaju ke final dan menjaga peluang meraih gelar juara musim ini. Meski tampil impresif, Megawati mengaku sempat merasakan tekanan sepanjang pertandingan. Namun, pemain yang dijuluki Megatron itu memiliki cara tersendiri untuk mengatasi rasa gugupnya. Tentunya senang bisa menang. Saya tentu ada perasaan gugup, karena jantung saya deg-degan. Itu normal, karena saya manusia biasa. Saya gugup dari set pertama sampai set terakhir. Tapi saya berusaha main sebisa saya, ujar Megawati kepada Kovo. Ia juga menambahkan bahwa latihan rutin membantunya tetap fokus di tengah tekanan pertandingan. Saya pikir ini sama seperti latihan, jadi saya tidak terlalu merasakan tekanan ke diri saya sendiri. Saya berpikir ini seperti latihan, hanya saja bedanya ada penonton, lanjutnya. Kemenangan Red Sparks di game pertama semifinal menjadi modal berharga bagi Megawati dan kawan-kawan untuk melangkah ke final. Jika mampu mengulang kemenangan di pertandingan kedua, mereka akan memastikan tiket ke partai puncak. Red Sparks akan menghadapi tantangan besar di babak playoff Liga Voli Korea 2024-2025. Pada Selasa, 25 Maret, mereka akan bertemu Hyundai Hillstatte dalam pertandingan pertama format Best of 3. Duel ini menjadi penentu siapa yang berhak melaju ke final dan menantang pemuncak klasemen, Pink Speeders. Dalam laga ini, Megawati Hangestri Pertiwi dipastikan kembali menjadi tumpuan utama serangan Red Sparks. Situasi ini terjadi setelah outside hitter utama mereka, Vanja Bukilic, masih belum sepenuhnya pulih dari cedera. Megawati memiliki modal kuat menghadapi Hyundai Hillstatte. Sepanjang musim reguler, oposita asal Indonesia itu telah 5 kali bertanding melawan Hillstatte dan berhasil mengoleksi total 146 poin. Rata-rata, ia mencetak 29,2 poin per pertandingan. Catatan terbaik Megawati terjadi pada pertemuan 25 Januari, ketika ia mencetak 38 poin dalam satu pertandingan. Sementara itu, raihan poin terendahnya adalah 22, yang terjadi pada 24 November. Menariknya, dalam setiap pertemuan melawan Hillstatte, Megawati selalu mencetak lebih dari 22 poin. Namun, pada pertemuan terakhir di musim reguler, Megawati absen. Pelatih Ko Hye-jin saat itu sengaja mencadangkan Megawati untuk menjaga kebugarannya menjelang babak playoff. Langkah ini diambil agar Megawati tetap dalam kondisi prima dan terhindar dari risiko cedera. Kini, Megawati kembali ke lapangan dengan beban besar di pundaknya. Ia menjadi andalan utama dalam upaya Red Sparks menembus final. Setter sekaligus kapten tim, Yeom Hye-seon, menyebut bahwa Red Sparks akan sangat bergantung pada Megawati dalam menghadapi Hyundai Hillstatte. Saya sedang memikirkan cara terbaik untuk memanfaatkan Mega, terutama jika Vanja Bukilic belum bisa bermain. Pemblokiran Hyundai Hillstatte sangat tinggi, sehingga kami harus menemukan strategi yang tepat, ujar Yeom Hye-seon. Meski begitu, Red Sparks dipastikan tidak akan mudah menghadapi Hillstatte. Tim lawan memiliki pertahanan yang kuat dan tampil konsisten sepanjang musim reguler. Laga pertama playoff ini akan digelar pada 25 Maret di Suwon, markas Hyundai Hillstatte. Sementara itu, pertandingan kedua akan berlangsung pada Kamis, 27 Maret. Jika kedua tim masing-masing meraih satu kemenangan, laga ketiga penentuan akan kembali dimainkan di Suwon pada Sabtu, 29 Maret. Masa depan Megawati Hangestri bersama Red Sparks masih menjadi tanda tanya besar. Pelatih Ko Hye-jin bahkan telah lama mengkhawatirkan kemungkinan kehilangan sang bintang, terutama setelah performa gemilangnya selama 2 musim terakhir. Saat ini, Megawati tengah fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi Hyundai Hillstatte di babak playoff V-League 2024 hingga 2025.
Dengan format best of 3, Red Sparks harus berjuang ekstra keras demi bisa melangkah ke babak final dan menantang Pink Speeders. Namun, di tengah persiapan menuju laga krusial ini, rumor kepindahan Megawati semakin santer terdengar. Beberapa klub dari Jepang dan Eropa dikabarkan tertarik untuk merekrut opposite speaker asal Indonesia ini. Hal ini membuat para penggemar Red Sparks merasa cemas, mengingat kontribusi besar Megawati selama 2 musim terakhir yang membawa tim kembali ke persaingan papan atas. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, pun tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Dalam sebuah wawancara yang dikutip dari YouTube of the TV, Ko Hye-jin mengungkapkan bahwa ia sudah mengkhawatirkan hal ini sejak akhir musim lalu. Saya khawatir Mega akan pergi. Saya juga bersyukur Mega tetap bertahan. Sejujurnya, kami cukup beruntung, ujar Ko Hye-jin. Meskipun pada akhirnya Megawati tetap bermain untuk Red Sparks musim ini, spekulasi tentang masa depannya terus berkembang. Hingga saat ini, ia belum memberikan pernyataan resmi mengenai rencana karirnya ke depan. Megawati hanya menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah membawa Red Sparks ke partai puncak Felix dan berusaha meraih gelar juara. Performa impresif Megawati sepanjang musim ini memang membuatnya semakin menjadi sorotan. Statistiknya yang mentereng di berbagai aspek serangan menjadikannya salah satu pemain asing terbaik di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Tidak heran jika banyak klub besar mulai melirik jasanya untuk musim depan. Kini, publik voli menanti keputusan besar yang akan diambil Megawati setelah musim ini berakhir. Apakah ia akan tetap bertahan di Red Sparks atau memilih tantangan baru di luar Korea Selatan? Semua mata tertuju pada langkah selanjutnya dari sang bintang asal Indonesia ini. Babak playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 semakin mendekat, dan Red Sparks tengah menghadapi tantangan besar dengan absennya 2 pemain kunci mereka, Fanja Bukilic dan Park Eun-jin, akibat cedera. Namun, pelatih Ko Hye-jin dikabarkan telah menemukan solusi untuk mengisi kekosongan tersebut. Red Sparks akan menghadapi Hyundai Hillstate dalam pertandingan semifinal playoff yang digelar pada 25 hingga 29 Maret mendatang. Pemenang dari laga ini nantinya akan menantang Haeunkook Live Pink Speeders di partai final yang dijadwalkan pada 31 Maret. Sayangnya, Red Sparks harus menghadapi playoff dalam kondisi yang kurang ideal. 3 pemain utama mereka mengalami cedera, yaitu Fanja Bukilic di posisi outside hitter, Park Eun-jin yang berperan sebagai middle blocker, serta Nohran yang mengalami cedera ringan. Bukilic mengalami robekan pada ligamen pergelangan kaki, sementara Park Eun-jin juga mengalami cedera serupa meski tidak sampai mengalami ruptur. Kondisi ini membuat keduanya absen di putaran ke-6 Liga Reguler. Dengan situasi ini, banyak pihak mempertanyakan apakah mereka bisa kembali tampil di babak playoff. Pada sesi Media Day yang digelar Jumat, 21 Maret 2025, pelatih Ko Hye-jin mengaku masih belum bisa memastikan apakah Bukilic dan Eun-jin akan bisa bermain di babak playoff. Itu belum diketahui. Saya rasa akan tahu saat hari H tiba, ujar Ko Hye-jin, dilansir dari My Daily. Namun, Kapten tim Red Sparks, Yoon Hye-seon, memberikan sedikit bocoran mengenai strategi tim. Ia mengungkapkan bahwa Red Sparks telah menyiapkan 2 pemain pelapis untuk menggantikan Bukilic dan Eun-jin. Mereka adalah Lee Seon-woo dan Jeon Da-bin. Lee Seon-woo, yang aslinya bukan middle blocker, akan mengisi posisi yang ditinggalkan Park Eun-jin. Saya mendengar bahwa Seon-woo bermain sebagai middle blocker saat dia masih muda. Saya tidak berpikir dia bermain buruk dalam pertandingan yang dia ikuti sebagai posisi tersebut, ujar Hye-seon. Saya pikir dia bermain dengan baik. Pemain muda kami juga akan tampil maksimal di voli musim semi, tambahnya. Sebelumnya, Ko Hye-jin memang sempat mencoba Lee Seon-woo sebagai middle blocker dalam pertandingan melawan I-Peppers dan Expressway High Pass di putaran ke-6 Liga Voli Korea musim ini. Hasilnya cukup positif, sehingga ia menjadi opsi utama dalam menghadapi playoff. Pelatih Ko Hye-jin juga menegaskan bahwa persiapan ini telah dipikirkan matang-matang. Saya pikir ini akan diperlukan, jadi saya telah mempersiapkannya. Saya rasa dia akan menjadi opsi lain di babak playoff. Dia, Lee Seon-woo, bermain sangat baik, ucap sang pelatih. Sementara itu, Jeon Da-bin akan berperan sebagai juru gedor di sayap kiri untuk menggantikan Bukilic. Yoon Hye-seon menyebut peran Da-bin sangat krusial dalam menghadapi playoff. Saya adalah pemain kunci dalam bola voli musim semi. Saya tidak boleh goyah. Semuanya ada di tangan saya. Peran Jeon Da-bin juga penting, tuturnya. Meski menghadapi tantangan berat, Hye-seon tetap optimistis dan menegaskan bahwa suasana tim saat ini cukup baik. Kami tetap akan meningkatkan penampilan serta bermain lebih tenang dan waspada, ungkapnya. Babak playoff Liga Voli Korea 2024-2025 semakin mendekat.
Salah satu tim yang menjadi sorotan adalah